Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel gua. Oke, jadi di video kali ini gua akan menjabarkan masalah-masalah keuangan yang ada di masyarakat juga. Dan terutama juga gua akan memberikan solusinya juga. Nah, di sini gua lebih menegaskan juga soal aplikasi Crowdana. Kenapa kita harus invest di Crowdana? Dan apa sih yang bisa aplikasi ini bantu dari masalah-masalah keuangan kita. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Jadi, kita bahas soal masalah. Masalah keuangan yang ada pada masyarakat itu sangat banyak. Bahkan mungkin di satu video gue nggak akan semuanya bakal kepikiran. Tetapi mari kita bahas satu persatu. Masalah yang pertama, itu adalah orang punya uang, tapi dia nggak tahu duit gua supaya berkembang, gua harus taruh di mana. Nah, ini problem next level, teman-teman ya. Karena kalau sebelumnya orang emang nggak punya duit nih, ya, gua mau nyari duit di mana. Nah, sekarang itu adalah dia punya uang, tapi gua nggak tahu gimana cara duit gua bisa berkembang. Ini problem next level, tetapi ini adalah masalah sebenarnya. Satu. Kedua, kita nih, misalkan, kita udah tahu nih, udah pelajarin, wah gue kayaknya harus investasi supaya duit gue berkembang. Tapi, kita udah riset nih soal investasi. Wah, ada risiko, ada potensi keuntungan. Dan katakan, kita tertarik sama investasi properti. Tetapi kita ngelihat, wah, investasi properti modalnya gede ya, gitu. Ratusan juta sampai miliaran. Udah deh, mundur aja gue. Sering banget orang kayak gitu tuh. Salah nggak? Nggak. Tetapi itu bisa menjadi sebuah masalah juga. Itu yang kedua. Ketiga, masalahnya adalah kita tuh pengen aset tersebut bisa cepat dicairin. Percaya atau enggak, ya kita tuh mengharap keuntungan cepat, cara mudah, terus juga ya nggak ada risiko. Pada kenyataannya dunia itu tidak seindah itu ya. Selalu ada resiko dan semua itu ada tahap. Tetapi kita mencari sesuatu yang gampang untuk dijual dan juga ya kita bisa dapat hasilnya lebih terasa lebih cepat lah. Nah, oleh karena itu biasanya itu akan ada di aset-aset yang liquid ya. Nah, kalau misalkan properti itu ya kan itu rata-rata tidak liquid, teman-teman ya. Kamu bisa lihat aset-aset bangunan dan lain sebagainya itu kan butuh waktu untuk dijual. Atau misalkan kamu lihat meja, kursi kamu jual belum tentu hari ini kamu jual kamu dapat. Misalkan kamu jual seminggu lah belum tentu ada pembeli. Nah, itu disebut aset yang tidak liquid dan kita kan maunya adalah aset yang liquid. Oke, itu masalah yang kedua ya. Ketiga, masalahnya apa lagi sih? Banyak banget sih masalah. Oke, masalah yang ketiga itu adalah kita pengen dapat return yang bagus ya. Return yang bagus mungkin di atas dari 8%. Nah, ketika kita pengen return yang gede, kita harus memahami resiko itu pun juga sejajar dengan returnnya. Ya, situ dulu. Nah, di sini kalau di investasi properti ya, itu ada loh dia yang menawarkan potensi 8% ke atas. Rata-rata puluhan persen ya puluhan sampai 20-an persen itu pun ada sebenarnya. Tetapi ingat guys, bahwa resiko pun itu selalu ada. Oke, jadi itu ada nih ya, sebenarnya potensinya. Nanti gue akan jelasin di solusi. Lalu masalah orang apa lagi sih? Dia udah nggak tahu dia mau naruh duitnya di mana. Terus kedua, investasi properti kemahalan. Ketiga, dia pengen return yang gede ya. Keempat, mungkin dia pengen sesuatu yang lebih aman gitu ya. Yang bisa dilihat, diawasin. Nah, itu kan bisa. Oke, sekarang kita balik kepada solusinya. Solusinya, pertama, gue mau taruh duit nih, ya. Gue ada duit nih, tapi gue nggak tahu mau taruh di mana. Ya, gue harus ngapain gitu, ya kan? Kalau pribadi gue adalah, lu harus riset sih. Lu harus riset, lu cek di Google, ya kan? Google, lu buka, terus lu ketik nih. Saya investasi reksadana, investasi saham, investasi emas, investasi equity crowdfunding. Kamu mulai riset tuh.
kira-kira yang cocok buat pribadi gue itu apa sih gitu. Resiko yang bisa gue terima tuh apa sih? Ya. Jadi lo harus lihat nih di sini yang lo mau terima itu yang investasi apa. Ketika lo katakan udah dapet lah, oh gue kayaknya cocokan properti nih. Ya. Jadi lo nggak usah mikirin biaya dulu gitu, lo cocok-cocokin dulu deh, ya cocokmologi dulu deh. Ya, gue udah berasa cocok sama misalkan properti. Oke. Sekarang keduanya, lo cek harganya, wah mahal banget ya. Berarti gue harus beli bangunan dong, 500 juta, 1 miliar, ya kan? Atau lo berusaha, wah gue modalnya sampai 2 miliar nih. Udah gede banget kan? Terus lo mundur. Sebenarnya kalau lo hidup di zaman 30 tahun lalu, iya, lo bisa begitu, Pak. Tetapi dengan perkembangan zaman, ya tentunya banyak perubahan juga. Sekarang lo bisa mulai usaha dengan usaha patungan yang disebut dengan equity crowdfunding. Jadi lu bisa milikin sebuah usaha ya, ataupun lu misalkan bangunan, entah bangunan itu menjadiin kos-kosan dengan patungan. Misalkan dana yang dibutuhkan 2 miliar. Ya lu bisa mulai invest dari 1 juta. Lu misalkan naruh 1 juta, naruh 2 juta, naruh 5 juta. Nah, nanti orang juga naruh juga. Nanti sampai terkumpul dana-dananya itu menjadi misalkan 2 miliar, 1 miliar. Ya, jadi sesuai dengan yang ditargetkan itu untuk usaha apa. Ketika lu udah dapat hasil, Pak. Ya, lu udah bisa mulai. Terus nanti usaha tersebut jalan, katakan 1 tahun atau 2 tahun, dia dapat hasil, dia bagi hasil buat para pemiliknya, ya. Karena kan lu juga naruh duit di situ, lu juga jadi pemilik saham lah di situ. Ya nanti dia juga bagi dividen ke teman-teman berdasarkan dari jumlah uang yang lu investkan di sana. Mengerti? Di situ ya. Jadi lu bakal dapat income terus, guys, ya. Nah, dari salah satu aset contohnya itu seperti di properti itu. Dimulainya aja dari 100.000, Pak. Dari 1 juta, guys, ya. Memang ini bukan 100.000. Mau yang dibilang murah banget gitu, nggak juga sih gitu, ini 1 juta. Tapi kalau lo bayangin kayak dulu mulainya rata-rata ratusan juta, ya masih mending banget gitu. Gue nggak tahu, mungkin 20 tahun lagi bakal ada, nggak usah 20 lah, 10 tahun lagi bisa ada kali yang mulai dari 500.000 bahkan 100.000. Cuman itu ya sesuai dengan perkembangan zaman aja gitu. Oke, jadi sekarang soal harga lo udah nggak jadi masalah kan, karena jatuhnya bisa lo invest properti dari 1 juta gitu ya, dan lo bisa ya menerima hasil di kedepan hari. Yang ketiga, lantas apa sih yang ketiga ini? Yang ketiga ini tuh lebih ke hasil kan. Hasilnya bagus nggak sih kalau dengan usaha-usaha equity crowdfunding seperti ini, dengan usaha patungan terus untuk bikin satu bisnis? Hasilnya lumayan. Berdasarkan dari prediksi mereka tuh rata-rata belasan persen gitu. Dari 10-an sampai 20-an persen. Jangan lo berharap untuk 100% ya. Hati-hati lo. Ini tetapi ya dia sekitar puluhan persen, 10 sampai mungkin 20 per tahun. Ya, itu sekitar segitu. Tetapi menurut gue itu udah cukup besar sekali, guys, ya, untuk bisa prediksi seperti itu. Artinya lo juga bisa dapat potensi mengembangkan uang kamu di situ. Dan returnnya juga nggak kecil. Kalau equity crowdfunding ini, dia tuh sama aja kayak lo tuh invest saham sebenarnya. Cuman isinya adalah ya bangunan, kalau nggak usaha-usaha gitu. Jadi sama, nanti akan lo bisa jual juga. Nah, nanti itu gue jelasin tuh soal aset liquid dan tidak liquid ya. Tetapi untuk saat ini gue jelasin bahwa bisa dimulai dari harga yang sangat affordable juga gitu. Yang ketiga, itu adalah aset liquid dan tidak liquid ya. Jadi pada dasarnya properti itu adalah aset-aset yang tidak liquid. Ya seperti yang kamu tahu teman-teman semua ya. Bahwa kayak gue mau ngejual tempat, rumah atau apapun ya butuh waktu gitu ya. Nah jadi kan itu nggak liquid. Tetapi dengan adanya sistem seperti ini atau usaha patungan atau equity crowdfunding ini jadi lebih liquid gitu. Dalam arti ketika lo misalkan gue butuh duit nih, lo nggak perlu harus nunggu sebulan juga gitu. Pada saat jam bursa tersebut, lo jual ya kepemilikan lo tersebut terhadap usaha yang udah berjalan, ya katakan udah setahunan lebih ya, udah lo ambil hasilnya itu bisa gitu. Jadi
itu lebih liquid. Sedangkan kalau kita punya bangunan kan nggak segampang itu. Lu mau misalkan mau pindah alih owner juga, ya lu jual ke orang lain itu kan butuh waktu. Sedangkan kalau ini enggak, lu tinggal jual, ya udah lu dapat hasil. Nah ini kan tentu aset-aset liquid kayak gini kan yang dicari orang sebenarnya. Ya, dimana mereka juga pengen nyairin ketika misalkan udah invest. Jadi saran gue sih mendingan lu invest at least 1 tahun dulu lah gitu. Jadi jangan dibawa dari itu, supaya lu bisa nerima hasilnya dulu, baru lu misalkan, oh harganya naik nih, sell it, jual nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang menarik juga untuk kita bisa menaruh portofolio di sini dan mengembangkan juga uang kita. Ya, itu masalah yang ketiga. Keempat, keamanan ya. Keamanan sebenarnya kalau usaha dari equity crowdfunding ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kita katakan di sini adalah aplikasi Crowddana ya. Aplikasi Crowddana ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK juga. Jadi di sini ketika kamu misalkan mau milih satu bisnis yang pengen kamu danain, ya kamu bisa lihat di prospektusnya. Kira-kira potensinya seperti apa? Misalkan kos-kosan, kemungkinan untuk diisi berapa orang nih gitu, dan penghasilannya berapa dalam setahun gitu. Terus biaya-biayanya apa aja. Nah itu nanti bakal ada penjelasannya di prospektus guys. Jadi lu wajib baca prospektus gitu untuk ngelihat potensinya bagus atau enggak. Kalau emang bagus ya udah, lu tinggal invest, ya lu tinggal tawakal aja gitu. Lu tinggal fokus lu adalah ya udah lu kerja seperti biasa, sisanya duit lu yang bekerja buat lu gitu. Udah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi keamanan ya sudah aman banget karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan setahu gua ini juga dia sudah tercatat di KSEI. Jadi kalau misalkan di KSEI itu lo misalkan punya aset apa yang berkaitan dengan reksadana, saham, atau lo mungkin equity crowdfunding, itu tuh ada di sana gitu. Jadi lo kalau misalkan aplikasinya crash atau ada bermasalah, lo bisa cek data lo tuh di KSEI ya. Jadi tentu dari segi keamanan lebih aman ketimbang investasi yang berupa kayak misalkan emas yang digital ya gitu. Karena kan kalau ini lo bisa lihat di satu aplikasi ada pencatatan lain selain daripada aplikasi lo. Menarik banget gitu. Jadi coba deh kita pikirin sama-sama ya di sini simpulannya bahwa ada loh aplikasi yang bisa memberikan solusi di mana teman-teman semua yang punya duit untuk menaruh portofolio kalian atau aset kalian tuh di sini untuk bisa berkembang juga. Ada yang lo taruh di reksadana, ada yang lo taruh di emas, ada yang lo taruh di misalkan equity crowdfunding gitu. Jadi di sini lo selain belajar juga lo bisa menumbuhkan uang lo lah. Walaupun sedikit itu lebih baik dibandingkan tidak ada sama sekali ya. Memang resiko penurunan itu juga ada, tetapi kita fokus sama resiko potensi untuk naik gitu. Dan cara untuk naik adalah lu bersabar aja gitu. Dan kalau misalkan ada penurunan sementara, jangan lu terlalu dibikin stres gitu. Karena memang investasi yang sebagus apapun dia bisa turun. Oke teman-teman semua, apabila setelah ini kamu termotivasi untuk ya mau mulai investasi, ya terutama di equity crowdfunding di di aplikasi Crowddana ini, kamu bisa pakai kode referral gua yang ada di bawah ini. Nanti kamu kalau misalkan sudah mulai invest 1 juta, kamu bisa dapat cashback 20.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kamu. Tetapi balik lagi itu adalah hak kamu. Kalau kamu memakai aja kode referral gua, kalau enggak juga nggak masalah. Tujuan gue di sini hanya menyampaikan, tidak untuk yang lebih daripada itu. Dan bila mana sekiranya informasi gua bagus untuk kamu share, kamu coba share aja ke teman-teman kamu yang lain. Ya, di sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.